Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kami bisa melanjutkan diskusi kita pada siang hari ini. Kami di sini pada kuliah pendidikan multikultural akan menjelaskan tentang stakeholder. Perkenalkan nama saya Fikri Sulaiman dan rekan saya Dani Arif Muhammad. Di sini kami membahas tentang stakeholder dalam pendidikan dan implikasi dan lain-lainnya. Di sini saya langsung saja mengingat waktu saya sedikit sekali. Kami di sini akan menjelaskan tentang stakeholder dimulai dengan pengertian. Nah, di sini kami memberikan pengertian tentang stakeholder. Sebelum memberikan pengertiannya tentang stakeholder itu ada dua makna. Seperti saya jelaskan seperti ini tentang stakeholder. Ada dua makna. Makna yang pertama yaitu seseorang yang dipercaya sepenuhnya. Sama seseorang yang dipercaya. Dan makna yang kedua adalah orang yang terlibat. Orang yang terlibat. Yaitu orang yang terlibat ini adalah yang dipengaruhi suatu tindakan. Nah, jadi itu di sini tuh stakeholder ini dibagi menjadi dua makna. Jadi yang pertama adalah seseorang yang dipercaya, dan yang kedua ada orang yang terlibat. Terlibat dari apa? Yang terlibat dari dipengaruhi suatu tindakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kami menyimpulkan bahwa stakeholder ini adalah sebuah kelompok atau individu, ya, sebuah kelompok atau individu yang dari organisasi maupun di luar organisasi yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Satu individu, ya kan, dipengaruhi dipengaruhi dan mempengaruhi. Nah, jadi yang dipengaruhi apa? Yang dipengaruhi adalah yang pertama adalah pencapaian. Nah, yang pertama adalah pencapaian misi. Yang kedua adalah tujuan. Dan yang ketiga adalah strategi. Nah, ini. Jadi apa yang maksud stakeholder ini? Stakeholder dibagi menjadi dua makna. Yang pertama seseorang yang dipengaruhi. Terus yang kedua adalah orang yang terlibat, yaitu orang yang terlibat yang dipengaruhi oleh suatu tindakan. Apa tindakannya? Nah, tindakannya adalah bisa dipengaruhi oleh ini. Nah, bisa dipengaruhi oleh itu. Jadi kemudian ada yang dijelaskan, yaitu stakeholder dibagi menjadi dua. Stakeholder dibagi dua. Yang pertama adalah internal. Yang kedua eksternal. Nah, internal ini apa? Internal ini contohnya seperti sekolah. Nah, di sekolah ini ada warga sekolah seperti kepala sekolah, murid, staf TU, karyawan dan segala macam. Nah, ini ada stakeholder yang dalam internalnya sekolah. Kemudian eksternalnya apa? Eksternalnya ini adalah melibatkan masyarakat, kemudian lembaga pemerintahan, kemudian komite sekolah dan lain-lain. Nah, jadi stakeholder ini bisa disimpulkan bahwa stakeholder ini adalah sebuah organisasi, sebuah kelompok atau individu dari dalam organisasi maupun luar organisasi yang dipengaruhi suatu tindakan. Kemudian apa yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi adalah pencapaian misi. Jadi dalam sekolah, dalam pendidikan itu ada pencapaian misi. Kemudian tujuan dalam sekolah itu apa? Itu yang dipengaruhi. Kemudian strategi. Dan kemudian stakeholder ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal itu adalah sekolah. Di dalam sekolah ada guru, karyawan, kepala sekolah, murid dan sebagainya. Yang kemudian yang eksternal yaitu masyarakat, lembaga pendidikan seperti
Kemendikbud, itu lembaga pendidikan dari tingkat kota, tingkat kabupaten, tingkat nasional juga. Kemudian adalah komite sekolah dan lain-lain. Nah, itu seperti yang eksternalnya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai dalam pasal 56 Undang-Undang Pendidikan Nasional menjelaskan tentang stakeholder. Menjelaskan tentang stakeholder itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah masyarakat. Yang kedua adalah Dewan Pendidikan. Dan yang ketiga adalah komite sekolah. Nah, jadi pasal 56 Undang-Undang Pendidikan Nasional ini telah menetapkan bahwa stakeholders dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah masyarakat, yang kedua Dewan Pendidikan, terus kemudian yang terakhir adalah komite sekolah. Jadi tugasnya masyarakat dalam stakeholder ini apa? Tugasnya masyarakat dalam stakeholder ini adalah sebagai lembaga yang berperan untuk meningkatkan suatu mutu, sarana dan prasarana serta mengawasi jalannya pendidikan di sekolah tertentu. Jadi ini di sekolah tertentu. Nah, tapi masyarakat ini di bawah naungan Dewan Pendidikan. Nah, jadi masyarakat ini di bawah naungan Dewan Pendidikan. Nah, kemudian yaitu kita masuk dalam, jadi tadi yang masyarakat ini adalah bertugas untuk mengawasi, meningkatkan mutu, tenaga, sarana dan prasarana dari sekolah yang berada di satuan tersebut, suatu daerah tersebut. Jadi masyarakat tersebut. Contohnya di UIN Malang. Jadi yang berperan dalam masyarakatnya siapa? Itu masyarakat yang berada di sekitar UIN Malang. Kemudian yaitu Dewan Pendidikan. Nah, Dewan Pendidikan ini adalah berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan usaha dan dukungan tenaga, sarana, prasarana dalam pengawasannya dibagi menjadi banyak lingkupannya. Kalau misalnya masyarakat ini di bawah naungan Dewan Pendidikan yang wilayahnya hanya sekolah tertentu dalam suatu daerah itu saja, namun pendidikan dibagi menjadi banyak. Dibagi menjadi tingkat kota atau kabupaten, provinsi, dan juga nasional. Nah, jadi Dewan Pendidikan ini cakupannya luas, bisa mencakup tingkat kota, kabupaten, dewan provinsi, dan dewan nasional. Di bawah kepemimpinan siapa? Yaitu Kemendikbud. Nah, Kementerian dan Kebudayaan. Jadi lembaga pendidikan dan dewan pendidikannya seperti itu. Kemudian kita masuk ke komite sekolah. Komite sekolah ini berperan dalam meningkatkan mutu, sarana dan prasarana dan pengawasan pada suatu pendidikan dalam suatu pendidikan sekolah. Nah, cakupannya komite ini di sekolah yang ia naungi. Nah, jadi sekolah yang ia naungi, contohnya sekolah MTS N1 Malang. Nah, jadi komite sekolah ini hanya menaungi sekolah MTSN 1 Malang saja. Nah, bisa simpulkan bahwa stakeholder ini adalah yang dijelaskan dalam pasal 56 Undang-Undang Pendidikan Nasional tentang stakeholder dibagi menjadi tiga, yang mencakup yaitu masyarakat, kemudian Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan ini bisa disebut sebagai Kemendikbud, yang kemudian yaitu komite sekolah. Nah, di sini masing-masing ada cakupannya sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengertian dalam
stakeholder dalam pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Dani di video selanjutnya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan. Apabila ada salahnya nanti ada kolom masuk masukan dan segala macam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.